slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez membuat kemenangan secara ugal-ugalan membuat pengamat MotoGP sampai terdiam. Digadang-gadang Marquez bisa mengakhiri persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP lebih cepat sebelum sesi berakhir. Setelah penampilan solid di lintasan pada YP Aragon kemarin, membuat akhir pekan yang sempurna bagi Marc Marquez, sekaligus sebagai pembalap yang baru bergabung dengan tim Ducati. Pembalap asal Cervera tersebut tidak dapat terbendung dalam seri MotoGP Aragon, yang berlangsung di Motorland, Aragon Spanyol, pada akhir pekan kemarin. Marquez selalu menduduki posisi yang tercepat atau urutan pertama sejak sesi latihan bebas 1 alias FP1 hingga balapan utama selama 23 lap. Kemenangan pada YP Aragon menjadi kemenangan keempat yang didapatkan Marquez dalam sesi balapan utama dari 8 seri MotoGP. Marc Marquez tersebut semakin kokoh untuk menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 233 poin. Dia memiliki keunggulan yang cukup di atas pesaing terdekatnya yaitu adiknya sendiri, Alex Marquez dari tim Gresini Racing dengan gap 32 poin. Sedangkan dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga, berjarak dengan Marquez sebesar 93 angka. Dengan semakin kompetitifnya performa yang ditunjukkan Marc Marquez sepanjang akhir pekan YP Aragon turut mengundang perhatian dari Carlo Pernat. Pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut sampai tidak bisa berkata-kata lagi untuk mendeskripsikan penampilan sempurna Marquez. Ya, Pernat hanya bisa mengakui bahwa Marquez telah mengukir dominasi sempurna sepanjang gelaran YP Aragon. YP Aragon, apa yang bisa saya katakan? Dominasi mutlak dari Marc Marquez, kata Pernat. Dalam kesempatan yang sama, mantan manajer Valentino Rossi tersebut kembali mengingatkan bahwa MotoGP 2025 ini berkutat dengan 3 hal saja. Anda bisa mengatakan 3 hal berbeda. Marquez melawan semua orang melawan Marquez, dan Marquez melawan Marquez, ucap Pernat. Dan, menurut saya, yang ketiga adalah yang paling realistis, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, dominasi Marquez yang kembali menang secara ugal-ugalan lantaran terjadi di setiap sesi YP Aragon kemarin mengundang perasaan was-was dalam benak Pernat. Pernat tidak menutup mata bahwa dirinya takut jika kompetisi MotoGP 2025 ini berakhir lebih dini yaitu 3 atau 4 balapan sebelum seri pamungkas. Hanya dia yang bisa kalah, keunggulannya, bakatnya, jauh lebih unggul daripada orang lain, tak ada yang bisa Anda lakukan, kata Pernat. Ini adalah kejuaraan yang, saya ulangi, jika Marquez tidak melakukan kesalahan, saya selalu membicarakan Marquez, tentu saja, kompetisi akan segera berakhir. Saya khawatir akan ada 3 atau 4 Grand Prix sebelum dia mengunci gelar sehingga membuat kompetisi berakhir, dan itu akan menjadi rekor, imbuhnya. Dengan semakin meningkatnya kualitas Marc Marquez, membuat dunia MotoGP semakin menarik. Akankah Marquez bisa selalu tampil dominan? Ataukah rider lainnya bisa membalikan keadaan? Mari kita saksikan keseruan-keseruan selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sang Raja Aragon telah kembali. Marc Marquez buktikan bahwa sebutan untuknya tersebut bukan sekedar semata. Marc Marquez sukses raih kemenangannya pada balapan utama MotoGP Aragon 2025 pada hari Minggu. Pembalap asal Ducati tersebut sukses tampil tak terbendung dan mampu mendominasi di sirkuit Motorland Aragon Spanyol. Dengan hasil yang impresif tersebut, membuat bos Ducati makin bangga. Sementara itu, podium juga terasa lebih istimewa setelah adanya adiknya, Alex Marquez dari tim Gresini Racing itu yang mampu finish kedua di belakang kakaknya, Marc Marquez. Di sisi lain, salah satu murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia sekaligus rekan setim Marquez tersebut, harus puas di posisi ketiga, dan sempat harus diasapi oleh Alex Marquez. Dengan awal balapan, Marc Marquez start sebagai pole position mampu menguasai balapan yang berjumlah 23 laps tersebut. Dengan dominasi dan performa yang stabil, Marc Marquez langsung memimpin sejak awal balapan tanpa banyak tekanan dari pembalap lain. Kemenangan itu sekaligus membuat Marc Marquez masih bertengger di puncak klasemen. Serta dirinya mempertegas dominasinya di Aragon, yang sampai kini telah mengoleksi 6 kemenangan di sirkuit tersebut semenjak tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Alex Marquez yang start di barisan ke depan juga tidak kalah bagus, ia tampil luar biasa. Alex mampu tampil konsisten dan menjaga kecepatan, sehingga dirinya berhasil finish di posisi kedua. Ini menjadi momen langka dan emosional,
di mana dua saudara kandung berdiri berdampingan di podium MotoGP. Alex terlihat tak bisa menyembunyikan rasa bangganya saat naik podium bersama sang kakak. Ini merupakan kali pertama sejak 2020 mereka finish 1-2 dalam balapan kelas utama. Sementara itu, Francesco Bagnaia tampil cukup solid. Meskipun tak mampu mengejar dominasi Marquez bersaudara, pembalap Ducati Lenovo tersebut tetap tampil kompetitif dan memastikan satu tempat di podium ketiga. Hasil ini membuat Bagnaia tetap berada dalam persaingan klasemen, meski selisih poin dengan Marc Marquez semakin melebar. MotoGP Aragon 2025 menjadi bukti nyata bahwa Marc Marquez masih menjadi kekuatan dominan di lintasan. Kemenangan kali ini terasa lebih istimewa dengan kehadiran Alex Marquez di podium kedua. Sementara Bagnaia tetap menjaga asa dalam perebutan gelar meski harus mengakui keunggulan duo Marquez. Musim MotoGP 2025 masih belum selesai, dengan tensi yang semakin memanas. Akankah dominasi Marquez berlanjut? Ataukah Bagnaia dan rider lainnya mampu membalikkan keadaan? Satu hal yang pasti, penggemar MotoGP bakal melihat aksi-aksi yang menarik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez berhasil kembali meraih kemenangannya pada sesi sprint race MotoGP Aragon 2025. Balapan yang diawali momen dramatis tersebut, dengan aksi yang sempat diwarnai adanya sikut-menyikut dengan Pedro Acosta. Pembalap Ducati Lenovo tersebut berhasil memaksimalkan modal pole position untuk merengkuh kemenangan di sirkuit Motorland Aragon, Alcanis, Spanyol, pada Sabtu, 7 Juni 2025. Disorot bos Ducati, adanya insiden dengan Pedro Acosta buat dirinya geram. Pada saat di awal balapan akibat insiden saling menyikut dengan Pedro Acosta dari Red Bull KTM, membuat Marquez menurun hingga di posisi 3. Posisinya sempat direnggut sang adik, Alex Marquez sebelum akhirnya bangkit untuk kembali berada di posisi terdepan. Posisi runner-up dan ketiga kompak diraih tim dari Gresini Racing tersebut. Alex Marquez dan Fermin Aldeguer yang sukses membukukan double podium untuk tim milik mendiang Fausto Gresini. Sementara di sisi lain, hasil buruk dialami Francesco Bagnaia. Rekan setim Marc Marquez itu start dengan buruk bahkan melebar di salah satu tikungan hingga terlempar dari 10 besar. Bagnaia juga finish dengan tertinggal sampai 14 detik di belakang Marc Marquez. Alex Marquez melesat sejak putaran pertama dimulai. Dia sukses mengasapi sang kakak, Marc Marquez, yang juga diasapi Franco Morbidelli yang start dari P3. Di sesi start ini, sempat terjadi insiden antara Marc dengan Pedro Acosta yang saling sikut-menyikut dengan sengit. Sementara itu, Francesco Bagnaia justru start buruk dan mundur ke posisi 8. Fabio Quartararo berhasil naik posisi ke-6. Di barisan terdepan, Marc Marquez berusaha mengejar Morbidelli dan berhasil merebut tempat kedua. Morbidelli masih belum tenang di tempat ketiga karena dikejar ketat oleh Pedro Acosta. Di putaran kedua, Joan Mir lagi-lagi apes karena mengalami crash di tikungan 12. Dia gagal finish, artinya Honda HRC Castrol dipastikan 0 poin di sesi sprint race karena tidak ada pengganti Luca Marini yang absen. Memasuki akhir putaran 6, Marc sukses melakukan manuver kepada Alex untuk merebut posisi pertama. Di lain sisi, Bagnaia semakin merana dengan mundur ke posisi ke-13 setelah melebar di tikungan 7 hingga disalip beberapa rival. Petaka juga dialami Quartararo saat terjadi kontak dengan Maverick Vinales dalam perebutan posisi ke-7. El Diablo kalah hingga tersalip Brad Binder dan Bezzecchi untuk menurut di posisi ke-10. Marc Marquez dan Alex Marquez masih bertahan di posisi 1-2, namun Morbidelli tersalip Rocky Gresini, Fermin Aldeguer, yang sukses merebut tempat ketiga. Sampai sprint race selesai, tidak ada yang berhasil menyalip Marc Marquez di posisi terdepan. Alex dan Aldeguer sukses wujudkan double podium untuk Gresini. Dengan adanya kemenangan ini, membuat suntikan bagi Marc Marquez sebelum race utama yang bakal bergulir pada hari Minggu. Satu hal yang pasti musim MotoGP 2025 belum selesai, masih bakal banyak drama yang terjadi. Dengan kembalinya performa yang semakin kompetitif oleh Marquez, membuat MotoGP semakin menarik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Lagi-lagi Marc Marquez, sukses raih hasil tercepat pada sesi praktik MotoGP Aragon 2025, buat bos Ducati terharu. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez, sukses pamer kecepatan. Bahkan terlihat mudah saat mempertajam catatan waktunya.
Seolah belum cukup mendominasi FP1, Marc Marquez berhasil menguasai praktis dengan waktu lap yang sangat impresif. Walau tak memecahkan rekor lap, ia mendekatinya lewat perolehan lap time terbaik 1 menit 46,397 detik. Di sisi lain adeknya, Alex Marquez dari tim Gresini Racing ada di posisi kedua, diikuti Maverick Vinales dari TM Tech 3, Joan Mir dari RC Castrol, dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Sementara itu, rekan setimnya Francesco Bagnaia Ducati mengamankan tempat ke-2 setelah berada di posisi ke-9 pembalap tercepat. Pembalap yang menembus 10 besar dalam sesi ini akan langsung lolos ke kualifikasi 2, Q2. Pedro Acosta menjadi pembalap pertama yang mencetak putaran tercepat 4 menit sesi berjalan. Torehannya digeser oleh Maverick Vinales dengan 1 menit 48,724, diikuti Francesco Bagnaia. Alex Marquez sempat melesat memimpin sesi, tetapi hanya sebentar karena Vinales kembali menajamkan putaran terbaiknya. Alex Marquez menggeser Bagnaia lalu Marco Bezzecchi memimpin sesi saat memasuki 12 menit sesi berjalan. Bezzecchi memimpin dengan lap 1 menit 47,642 detik, diikuti Alex Marquez, Bagnaia, dan Marc Marquez. Memasuki 14 menit sesi berjalan, giliran Marquez di depan dengan menyelesaikan satu putaran dalam 1 menit 47,370 detik. Hingga sesi telah berlangsung selama 20 menit, Marquez masih ada di posisi teratas pembalap tercepat. Marquez mempertahankan posisinya di depan saat sesi tersisa sekitar 32 menit, disusul Bezzecchi, Vinales, dan Alex Marquez. Sementara itu, Bagnaia ada di posisi ke-7 pembalap tercepat. Marquez menajamkan putaran terbaiknya menjadi 1 menit 47,212 detik saat sesi tersisa 28 menit. Posisi Bagnaia turun ke urutan ke-8. Tak lama berselang dia melesat ke posisi ke-4 pembalap tercepat. Marquez terus memacu diri untuk mempertajam putaran terbaiknya menjadi 1 menit 47,117 detik, diikuti Bezzecchi, Vinales, dan Bagnaia saat memasuki 37 menit sesi berjalan. Saat sesi tersisa sekitar 19 menit, mayoritas pembalap berada di pit dengan Marquez masih memimpin sesi. Belum ada perubahan berarti saat sesi tersisa sekitar 14 menit meski Marquez masih memimpin. Namun, Bagnaia mengalami penurunan posisi saat Acosta naik ke posisi kedua, disusul Vinales, Bezzecchi, dan Bagnaia dengan selisih rata-rata 0,4 detik. Marquez terus menajamkan putaran tercepatnya menjadi 1 menit 46,397 detik. Brad Binder dari Red Bull KTM lalu naik ke urutan kedua saat sesi tersisa 12 menit. Posisi Bagnaia menurun ke urutan ke-6 pembalap tercepat dalam 2 menit. Namun, jaraknya dengan Marquez masih cukup jauh mencapai 1 menit. Di lain sisi, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha masih berjuang menjaga kestabilan motornya dan nyaris terjatuh sehingga menunjukkan gestur kesal. Joan Mir dari Honda Castrol naik ke posisi ketiga saat sesi tersisa 1 menit. Bagnaia kian tergusur menjelang sesi berakhir. Bagnaia merosot lagi ke posisi ke-8 setelah kembali ke pit. Bagnaia menempati posisi ke-10 saat mendekati akhir sesi, sementara Marquez masih di atas dengan dibayangi Alex Marquez. Vinales dan Acosta terus mengancam posisi Bagnaia, tetapi Bagnaia masih bertahan di jalur 10 besar pembalap tercepat. Marquez yang sudah di depan mempertahankan posisinya hingga sesi selama 60 menit tersebut berakhir. Dengan berhasil meraih hasil tercepat pada sesi Praktici Aragon kali ini. Semakin membuat persaingan MotoGP menjadi lebih menarik. Akankah Marquez bisa kembali tampil meraih kemenangannya kembali, dan bisa meraih gelarnya lagi menjadi Raja Aragon? Satu hal yang pasti pada sesi sprint MotoGP IP Aragon, pada hari Sabtu ini, akan memberikan kejutan-kejutan tak terduga.